Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya, mari kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Iqmal, Selin, Nurjihan, Vina, Adila, Anik, dan Nengi. Keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, bahwa definisi mengenai laporan keuangan terdiri dari proses laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelas yang merupakan bagian integrasi dari laporan keuangan. Sedangkan menurut Harahap, bahwa pengertian laporan keuangan adalah penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu dan jangka waktu tertentu. Materi selanjutnya adalah mengenai jenis laporan keuangan. Dalam akuntansi terdapat 4 jenis laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan. 4 jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba atau rugi perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional. Kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini merupakan laporan yang timbul atas transaksi dengan pemilik yang juga merupakan termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode tertentu. Ketiga adalah neraca. Neraca adalah bagian keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari perusahaan atau entitas pada suatu periode, biasanya dalam 1 tahun. Lalu yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perputaran kas perusahaan mengenai jumlah kas masuk atau penerimaan kas dan jumlah kas keluar atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, pengertian analisa laporan keuangan. Analisa rasio keuangan merupakan suatu alat analisa yang dipergunakan oleh perusahaan untuk melalui kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis laporan keuangan ini merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Biasanya analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memeriksa seluruh jenis laporan keuangannya secara berkala. Selanjutnya ada tujuan dari analisa rasio keuangan. Menurut Kamsir, tujuan analisa laporan keuangan ada 6. Yang pertama itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan tersebut. Yang kelima ada melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
Yang terakhir, analisa rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hal yang mereka capai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, di sini pasti kalian sudah mengenal PT Unilever Indonesia Tbk ini. Nah, jadi PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang consumer goods atau barang konsumsi. PT Unilever Indonesia memiliki tujuan yaitu memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, dan memberikan manfaat sosial. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Z Fabriken N.V. Lalu diganti namanya pada tahun 1980 dan perusahaan ini berhasil menjadi perusahaan publik dan juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Lalu pada tahun 1982 perusahaan ini berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan pada tanggal 31 Desember 2019 perusahaan Unilever Indonesia Tbk sudah menjadi 5 perusahaan terbesar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kapasitas pasar yang baik. Lifebuoy, Walls, Pepsodent, Dove, hingga Royco, Bango, dan banyak lagi. Semua memiliki tujuan dan inovasi masing-masing. Produk-produk tersebut menjadi ujung tombak dalam upaya kami untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan atau kehidupan yang ramah lingkungan. Di sini roadmap yang menguntungkan dan berkelanjutan itu adalah tujuan utama dari Unilever. Pertumbuhan sekaligus mengurangi dampak lingkungan seraya membuat perkembangan positif bagi masyarakat adalah tujuan dari perseroan Unilever. Prinsip COBP yang dirancang untuk memastikan kepentingan kami terlindungi dengan baik. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Rasio likuiditas mempunyai 3, yaitu yang pertama 1 kurus rasio, kedua cash rasio, yang ketiga quick rasio. Rasio leverage juga mempunyai 3. Yang pertama total debit to total assets ratio, yang kedua total debit to equity ratio, yang ketiga long term debit to equity ratio. Dan rasio aktivitas juga mempunyai 4. Yang pertama total asset to novel, yang kedua receivable to novel, yang ketiga average collection period, yang keempat inventory turnover. Yang selanjutnya rasio profitabilitas mempunyai 5. Yang pertama gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga return on asset, yang keempat return on equity, yang kelima return on investment. Selanjutnya mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Current ratio merupakan perhitungan rasio yang paling dasar untuk mengukur likuiditas. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban-kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Unilever selama 5 tahun adalah 11.576 dari hasil rata-rata rasio perusahaan, yaitu 0,5 kali. Semakin tinggi rasio lancarnya, maka semakin liquid perusahaannya.
Jadi rasio lancar yang dimiliki oleh PT Unilever kurang baik yang memungkinkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban lancarnya karena rasionya kurang dari 1 kali. Namun apabila rasio perusahaan rendah, maka bisa melihat kondisi keuangan perusahaan dengan melihat laporan arus kas perusahaan. Selanjutnya, cash ratio. Rasio kas ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Kas yang dimaksud merupakan uang perusahaan yang disimpan baik di kantor maupun bank dalam bentuk rekening giro. Rumusnya adalah cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata kas dan setara kas yang dimiliki oleh PT Unilever sebesar 477,418,8 juta, sedangkan rata-rata kewajiban lancar selama 5 tahun terakhir sebesar 11.576 dari hasil rata-rata rasio kas perusahaan yaitu 4,1%. Rasio kas perusahaan sangat kurang karena kurang dari 1 kali atau 100%. Maka semakin tinggi rasio lancarnya, maka semakin liquid perusahaannya. Hasil rasio kas yang diterima pada umumnya adalah 1 kali atau 100% yang dianggap sebagai posisi nyaman dalam keuangan bagi perusahaan. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio kas yang dimiliki oleh PT Unilever sangat kurang karena memiliki rasio sebesar 0,041 kali, yang artinya perusahaan tidak memiliki cukup uang kas dan setara kas untuk memenuhi kewajibannya, yang berarti perusahaan kurang liquid. Selanjutnya, quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Seperti dilihat di PPT, itu adalah contoh tabel quick ratio dari PT Unilever. Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata aktiva lancar yang dimiliki PT Unilever sebesar 7.588,786,6 rupiah. Bisa dilihat juga ya di tabel itu di rata-ratanya. Dan untuk rata-rata persediaannya 2.419.295,8. Untuk kewajiban lancarnya selama 5 tahun yaitu 11.574.206 rupiah, sehingga hasil rata-rata dari rasio cepat perusahaan yaitu 0,44 kali. Rasio cepat perusahaan dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini dikarenakan aset lancar lebih sedikit dibandingkan dengan kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio lancarnya, maka semakin liquid perusahaannya. Hasil rasio cepat yang diterima pada umumnya 1 kali yang dianggap sebagai posisi nyaman dalam keuangan bagi perusahaan. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan rasio cepat yang dimiliki PT Unilever kurang baik yang memungkinkan perusahaan dianggap tidak mampu menunaikan atau membayar hutang lancar dalam satu siklus tertentu. Ada rasio leverage, di mana rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, yang selanjutnya ada total debt to total asset ratio. Nah, ini tuh bertujuan menghitung pengaruh besaran kewajiban terhadap pengelolaan aset perusahaan. Nah, rasio ini juga berfungsi untuk mengukur berapa aktiva atau aset perusahaan yang dibiayai. Nah, rumusnya itu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini, dilihat bahwa rata-rata total aktiva yang dimiliki PT Unilever sebesar 18.471.658,6 rupiah, dan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sedangkan rata-rata total hutang selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 12.997.551,6 rupiah. Dan hasil rata-rata debt rasio perusahaan yaitu 0,70 kali. Semakin tinggi debt rasionya, maka semakin baik keuangan perusahaan gitu. Yang selanjutnya ada total debt to equity ratio. Ini tuh menunjukkan hubungan antara jumlah
hutang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Bagi pengusaha, besaran uang tidak boleh lebih dari jumlah modal sendiri. Nah, rumusnya itu ada total hutang dibagi modal dikali 100%. Nah, bisa kita lihat juga dari tabel di atas gitu, berdasarkan data ini yang dapat dilihat bahwa rata-rata total ekuitas yang dimiliki PT Unilever sebesar 5.474.107 rupiah, yang menunjukkan angka dari tahun ke tahun cukup stabil. Sedangkan rata-rata total hutang selama 5 tahun terakhir sebesar 12.997.551,6 rupiah. Dan hasil rata-rata dari debt to equity ratio semakin bagus, yang menunjukkan bahwa hutang perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai long term debt to equity ratio. Jadi rasio ini akan berfokus pada hutang jangka panjang perusahaan dengan cara membandingkan hutang jangka panjang perusahaan dibagi dengan ekuitas yang dimiliki. Nah, bisa dilihat di sini bahwa PT Unilever Indonesia memiliki rasio sebanyak 0,6 atau 6% pada tahun 2015, lalu pada akhir tahun 2019 memiliki rasio sebanyak 0,43 atau 43%. Dan bisa dilihat pada tabel tersebut bahwa PT Unilever memiliki rata-rata hutang jangka panjang sebanyak 1.422.141,6 dalam jutaan rupiah, sedangkan ekuitas yang dimilikinya sebanyak 5.474.107 dalam jutaan rupiah, sedangkan rasio yang dimiliki PT Unilever adalah 0,26 kali atau 26%. Nah, angka ini merupakan angka yang cukup baik karena berarti PT Unilever hanya memiliki 0,26 atau 26% hutang jangka panjang pada ekuitas yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian rasio aktivitas. Jadi, rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif dan seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan berbagai sumber dayanya, seperti sumber daya manusia atau dalam hal ini karyawan dan manajer, lalu sumber daya produksi, sumber daya modal, dan sumber daya lain-lainnya. Jika rasio aktivitas ini rendah pada penjualan tertentu, berarti perusahaan lebih banyak mengeluarkan aktiva dan asetnya. Tapi jika kegiatan operasional dan kegiatan penjualan perusahaan berjalan dengan baik, berarti perusahaan mendapatkan laba yang lebih baik dan lebih tinggi daripada aset atau aktiva yang sudah dikeluarkan sebagai modal. Selanjutnya di sini ada tabel total aset turnover. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata total aktiva yang dimiliki PT Unilever sebesar 18.471.658,6 rupiah, dan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup besar, sedangkan rata-rata total penjualan selama 5 tahun terakhir sebesar 40.493.381,6 rupiah. Dan hasil rata-rata dari total aset turnover perusahaan yaitu 2,20 atau dikali 220%. Semakin tinggi total aset turnover rasionya, maka semakin baik keuangan perusahaan, yang berarti perusahaan mampu menghasilkan penjualan berdasarkan total aktiva yang dimiliki. Rasio total aset turnover yang baik adalah 2 kali atau 200%, yang berarti total aset turnover rasio yang dimiliki PT Unilever cukup baik karena melebihi angka 2 kali, yaitu sebesar 2,20 kali, yang menunjukkan penjualan perusahaan cukup stabil. Selanjutnya di sini ada receivable turnover. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata total piutang usaha yang dimiliki PT Unilever sebesar
Rp397.479,4 dan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan yang cukup besar, sedangkan rata-rata penjualan 5 tahun terakhir sebesar Rp40.493.381,6 dan hasil rata-rata dari total receivable turnover perusahaan yaitu 9,21 kali atau 921%. Perputaran piutang ini untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menagih penjualan kreditnya untuk diubah menjadi kas. Semakin besar rasio perputaran piutangnya, semakin bagus pengelolaan piutangnya. Pada umumnya, rasio perputaran yang baik yaitu 10 kali. Sedangkan pada PT Unilever hanya menghasilkan rasio 9,21 kali, yang dinilai kurang baik karena kurang dari 10 kali berarti perusahaan dalam mengelola piutangnya tersebut kurang maksimal. Terima kasih. Selanjutnya C. Average collection approach. Rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Rumusnya, piutang dikali 365 dibagi penjualan dikali 100%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio rata-rata umur piutang PT Unilever adalah 40 hari, yang artinya apabila perusahaan menetapkan jangka waktu 30 hari kepada para pelanggannya, maka umur rata-rata piutang sebesar 40 hari menunjukkan kurang baiknya usaha manajemen dalam mengumpulkan piutang. Namun, jika perusahaan menetapkan jangka waktu 50 hari atau lebih, maka rata-rata umur piutang sebesar 40 hari dinilai baik, yang menunjukkan manajemen perusahaan sangat baik dalam mengumpulkan piutang yang diubah menjadi kas perusahaan. Oke, cara average collection approach, rumusnya kan tadi 365 hari dibagi 9,21 sama dengan 39,63 atau 40 hari. Selanjutnya adalah mengenai rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Dapat kita lihat di tabel yang ada, pada tahun 2019 HPP sebesar 20.893.870. Lalu untuk persediaannya sebesar 2.429.234 dengan rasio 8,60. Lalu kita ambil contoh lagi pada tahun 2015 dengan HPP-nya sebesar 17.835.061 rupiah. Persediaannya 2.297.502 rupiah dengan rasionya 7,76. Nah, dapat kita simpulkan dari rata-rata yang ada, rata-ratanya HPP-nya sebesar 19.801.117 rupiah, 8. Persediaannya sebesar 2.419.295,8 rupiah dengan rasio 8,19. Nah, berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa HPP atau harga pokok penjualan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Begitu pula dengan nilai persediaan yang semakin naik dari tahun ke tahun. Nah, rata-rata rasio perputaran persediaan ini mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Rasio perputaran persediaan PT Unilever adalah sebesar 8,19 kali atau 819%, yang menunjukkan bahwa dana yang tertanam dalam persediaan berputar ini sebanyak 8,19 kali dalam setahun. Angka rasio ini dinilai cukup baik bagi perusahaan.
Rasio profitabilitas. Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan aktiva dan modal. Gross profit margin. Di sini gross profit margin ini sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor. Bisa dilihat di PPT-nya bahwa rumusnya itu yaitu sama dengan penjualan neto dikurangi cost of goods sold atau harga pokok penjualan dikali penjualan neto dikali 100%. Dan ini adalah tabel PT Unilever gross profit marginnya begini. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata total laba kotor yang dimiliki PT Unilever sebesar 20.692.263 juta, dan total penjualannya itu yaitu 40 rata-rata total penjualannya selama 5 tahun terakhir itu sebesar 40.493.381,6 rupiah, sehingga rasio margin laba kotor perusahaan dalam 5 tahun terakhir stabil di kisaran 0,51 atau 51%. Artinya bahwa jumlah laba kotor adalah sebesar 51% dari volume penjualan. Semakin besar gross profit margin, semakin baik keadaan operasional perusahaan. Gross profit margin PT Unilever sebesar 51% menunjukkan angka yang cukup baik yang berarti mempunyai laba kotor sebesar 51% dari penjualan atau setengahnya dari penjualan. Yang selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin ini menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Rumusnya itu ada laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto dikali 100%. Nah, bisa kita lihat di tabel ini gitu. Dapat dilihat bahwa rata-rata total laba bersih yang dimiliki PT Unilever sebesar 7.144.212,6 rupiah. Nah, setelah dikurangi beban operasi dan pajak dan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sedangkan rata-rata total penjualan selama 5 tahun terakhir sebesar 40.493.381,6 rupiah. Rasio margin laba bersih perusahaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang stabil, walaupun di akhir tahun 2019 mengalami penurunan. Nah, rasio margin laba bersih PT Unilever sebesar 0,17 atau 17%. Artinya, laba bersih yang sudah dicapai perusahaan adalah 17% dari volume penjualan. Angka ini dinilai kurang baik karena masih kurang dari 20%. Hal ini berarti perusahaan harus meningkatkan strategi penjualan agar bisa lebih menarik konsumen. Baik, di sini saya akan membahas mengenai return to asset ratio. Nah, return to asset ratio digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus dari return to asset ini yaitu dengan cara membagi laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Bisa dilihat di sini bahwa pada tahun 2015 PT Unilever memiliki return to asset ratio yaitu 0,50. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 0,49 atau 49%. Bisa dilihat berdasarkan data tabel tersebut bahwa rata-rata laba sebelum pajak dan bunga dari PT Unilever yaitu 9.717.588,6 dalam jutaan rupiah, sedangkan rata-rata semua total aset yang dimiliki PT Unilever yaitu 18.471.658,6 dalam jutaan rupiah, dan rata-rata rasio selama 5 tahun terakhir yaitu 0,52 atau 52%. Bisa dilihat ya, angka ini yaitu cukup stabil dan cukup baik karena perusahaan memiliki 52% laba dari total asetnya. Nah, berarti PT Unilever dinilai cukup baik dalam mengelola keuangan perusahaan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai return on equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya dari modal pemegang saham. Nah, rumus dari return on equity ratio yaitu dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Bisa dilihat di tabel ini bahwa rasio return on equity yang dimiliki PT Unilever pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1,21. Sedangkan pada akhir tahun 2019 naik menjadi 1,40. Dan bisa dilihat rata-rata laba bersih setelah pajak yang dimiliki PT Unilever yaitu 7.144.212,6 dalam jutaan rupiah. Sedangkan pada ekuitas pemegang saham yang dimiliki PT Unilever yaitu 5.474.107 dalam jutaan rupiah. Sedangkan rasio yang dimiliki PT Unilever yaitu 1,31 atau setara dengan 131%, yang menunjukkan tingkat return atau penghasilan dari pemegang saham sebanyak 131% atas modal yang diinvestasikannya. Angka ini dinilai cukup baik karena PT Unilever dapat menghasilkan rasio sebanyak 131%. Dan berarti PT Unilever memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Di sini ada return of investment berdasarkan rata-rata di atas. Dapat dilihat bahwa rata-rata laba bersih pada PT Unilever sebesar Rp7.144.212,6. Nah, si beban operasi ini tuh mengalami kenaikan gitu. Terus rata-rata total investasi perusahaan ini tuh selama 5 tahun terakhir sebesar Rp1.811.125. Besarnya return to investment juga pada PT Unilever itu 40,8%. Terus perusahaan juga menghasilkan laba bersih sebanyak 40,8%. Angka ini menunjukkan normal gitu karena perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebanyak itu. Terima kasih atas perhatiannya dari semuanya. Maafkan bila ada yang salah-salah kata dalam pengucapan, penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.